Kids and Ambroteens, kembali lagi bersama aku, Kanita, di pertemuan Biena Iman Online, Anak dan Remaja Santo Ambrosius. Hari ini tema kita adalah keseimbangan antara berdoa dan belajar. Sebelum kita mulai, yuk coba kita ambil Alkitab kita. Kita buka Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Kisah hari ini tentang Maria dan Marta. Aku coba bacain ya, teman-teman boleh sambil dibuka Alkitabnya dan baca bersama. Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Kisah tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Kak Anya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anya. Saya baru saja lulus SMP dan sebentar lagi saya akan melanjutkan pendidikan saya di SMA Kolese Loyola, Semarang. Kali ini saya diminta untuk berbicara mengenai ora et labora atau bekerja dan berdoa. Teman-teman, sebagai anak remaja terkadang kita dihadapkan pada situasi yang sangat hektik, sibuk dan mendesak. Nah, situasi seperti ini tidak bisa terhindarkan waktu. Karena kita begitu sibuknya dengan urusan kita, sampai terkadang kita lupa untuk lebih rileks dan calm dalam saat teduh. Padahal kita tahu bahwa saat teduh itu sangat membantu kita sebagai remaja agar menjadi lebih seimbang. Seperti apa sih saat teduh itu? Saat teduh itu adalah waktu kita bersama Tuhan. Bisa dalam doa atau membaca kitab suci. Pokoknya waktu khusus bersama Tuhan. Itulah yang dikisahkan dalam Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 43 tentang kisah Maria dan Marta. Pasti baik di antara teman-teman yang sudah pernah mendengar kisah ini. Maria yang haus akan firman Tuhan asik mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Sedangkan Marta, ia sibuk dengan urusan pekerjaan dapur untuk menyiapkan ini dan itu. Ia pun marah-marah karena merasa Maria tidak membantunya. Nah, teman-teman, sikap marah-marah menjadi indikasi kita sedang dalam kekhawatiran. Marta terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu sampai melupakan tujuan utama. Kedatangan Yesus bukan untuk makanan lezat ataupun minuman-minuman enak, tetapi penjumpaan dengan setiap pribadi yang dikunjungi. Nah, teman-teman, saat kita dalam keadaan sibuk apapun, baik kiranya kita punya waktu khusus dengan Tuhan. Antara kerja, belajar, dan waktu dengan Tuhan itu harus seimbang. Karena itu, marilah kita mencoba membuat diri kita diam hening saat kita sibuk dengan aneka urusan dunia kita. Hening dari media sosial kita. Menyediakan waktu yang berkualitas bersama Tuhan. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 43 tentang kisah Maria dan Marta. Maria yang haus akan firman Tuhan asik mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Sementara Marta sibuk dengan urusan pekerjaan dapur untuk menyiapkan hal lain. Marta bahkan marah-marah karena merasa Maria tidak membantunya. Kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Anya tentang bagaimana dalam kehidupan keseharian kita tetap harus menyeimbangkan antara kerja, belajar, bermain, dan berdoa. Adik-adik perlu ingat, Kristus adalah guru kita.
sekaligus sumber kekuatan kita yang bisa memberikan energi dan semangat dalam menjalankan semua tugas kita. Dalam keadaan sesibuk apapun, baik kiranya kita punya waktu khusus dengan Tuhan, supaya Allah Roh Kudus memberi kekuatan dan energi baru. Adik-adik, mari kita bersama-sama meluangkan waktu setiap hari untuk bertemu Tuhan Yesus dengan cara berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, dan jangan lupa untuk melakukan perbuatan baik sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi. Amin.